Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa kita selalu diberikan rahmat serta hidayah serta kemudahan dalam segala urusannya. Semoga teman-teman semua selalu dilimpahkan kebahagiaan yang begitu luar biasa. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi mata kuliah bahasa Indonesia, khususnya tentang konsep berbicara dan persiapan berbicara. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Febrianto, alumni dari SMK Saferi U1 Belitang yang sekarang sedang menempuh pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam. Asal saya dari Sumatera Selatan. Oke, marilah langsung saja kita mulai untuk menghemat waktu. Hampir dapat dipastikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita itu tidak terlepas dari kegiatan berkomunikasi, baik komunikasi secara individu, komunikasi secara individu kelompok ataupun sesama individu. Secara garis besar konsep berbicara dibagi menjadi dua, yaitu public speaking dan conference speaking. Public speaking ialah berbicara di depan masyarakat, di depan khalayak umum, atau berbicara individu dengan kelompok. Contohnya seperti seminar, seperti khutbah, seperti ceramah, dakwah, pidato, kenegaraan, dan sebagainya. Yang kedua, conference speaking, yaitu berbicara di depan konferensi atau berbicara kelompok dengan kelompok. Contohnya debat, seperti pertemuan konferensi antar negara juga bisa, ataupun seminar antar kelompok, baik itu untuk umum ataupun untuk kalangan tertentu saja. Berdasarkan kenyataan berbahasa, kita lebih banyak berkomunikasi menggunakan lisan dibandingkan dengan cara yang lain. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu di rumah ataupun di sekolah, di tempat kerja, kita itu lebih banyak berkomunikasi menggunakan lisan dibandingkan dengan cara yang lain. Berbicara dari seluruh paruh waktu yang kita miliki dalam kehidupan beraktivitas, itu lebih banyak kita habiskan untuk berbicara dan mendengar. Selain itu, kita habiskan waktu kita itu untuk membaca dan menulis. Sebagai anggota masyarakat, berbicara di depan umum itu biasa. Cuman kalau berbicara di situasi dan kondisi yang resmi, seperti dalam pertemuan ilmiah, dalam pertemuan diskusi-diskusi yang diadakan resmi, itu seringkali kita merasa gugup. Bahkan ada sebagian orang itu yang memang dia tidak berani, tidak mampu berbicara di depan umum. Sebagai contoh, dalam berbicara dalam kegiatan akademik, dalam berbicara di kegiatan akademik ataupun ilmiah, kita sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta tutur kata yang baik. Menggunakan bahasa yang baik dan benar itu kita memerlukan sebuah latihan persiapan yang matang, dan kemampuan itu tidak datang begitu saja. Itu perlu sebuah bimbingan dan latihan yang secara intensif terus menerus. Di samping itu, berbicara dalam kegiatan inilah bersifat
jelas dan tepat yang memungkinkan proses penyampaian pesan bersifat reproduktif dan impersonal. Reproduktif artinya penerima pesan harus menerima pesan yang benar-benar sama yang kita sampaikan kepada pendengar. Jadi jangan sampai pembicara menyampaikan A sedangkan pendengar itu mendengarnya lain, tidak sesuai yang kita bicarakan, tidak nyambung lah, bisa dikatakan seperti itu. Dalam berkomunikasi ilmiah tidak boleh ada penafsiran bersifat impersonal, artinya kata ganti perorangan itu harus dihilangkan, seperti kata ganti aku, kamu, dia, kau, itu sebaiknya kita hilangi, kita ganti dengan kata yang lebih universal. Seperti contohnya, sumber ini saya dapatkan dari seorang peneliti yang bernama, ilmuwan yang bernama, ataupun kita sebutkan siapa penemunya, tidak, kita harus jelas sumbernya itu dari mana. Selanjutnya, jika harus kita ingat bahwa berbicara dalam kegiatan ilmiah itu adalah kegiatan situasi yang resmi. Oleh karena itu, dalam forum ilmiah menghendaki kita menggunakan bahasa yang baku, baik struktur kalimat, kosakata, ataupun cara penyampaian dan pelafalan bahasanya. Walaupun penyampaian menggunakan bahasa yang baku, kalimat, struktur yang baik itu belum ada yang mengaturnya dalam pertemuan resmi. Akan tetapi dalam pertemuan ilmiah menggunakan lafal yang bagus, bahasa yang baik itu sangatlah diperlukan tentunya. Dan hindari menggunakan bahasa-bahasa daerah, karena dalam pertemuan public speaking itu kalau kita menggunakan bahasa daerah, tidak semua pendengar itu paham yang kita ucapkan. Jadi sebaiknya kita menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang umum, agar semua pendengar itu paham, tidak cuman kita sendiri ataupun beberapa golongan orang saja. Konsep berbicara dapat kita simpulkan bahwa maksud dengan berbicara untuk keperluan akademik atau ilmiah itu ialah berbicara dalam lingkungan akademik atau lembaga pendidikan. Pembicara harus dilandaskan ilmu pengetahuan dan ilmu komunikasi yang baik, karena pertemuan ilmiah itu dihadiri oleh banyak orang, yang menghadiri itu juga orang-orang berpengetahuan. Jadi sebaiknya pembicara itu menyampaikan yang berdasarkan pengetahuan, dan itu juga harus perlu dilatih secara intensif, secara terus-menerus, tidak dengan satu kali saja. Dan dalam pertemuan ilmiah, corak bahasa kita yang digunakan harus reproduktif, personal, dan bagus, karena itu tadi, yang pendengar itu tidak cuman dari kalangan kita saja ataupun lebih kalangan kita ke bawah, tapi lebih gimana ya, orangnya itu lebih tinggi pengetahuannya dari kita, itu pasti ada. Dan sebaiknya itu tadi, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, baku, dan dipahami oleh semua kalangan. Dan saat berbicara di public speaking yang bersifat akademik, tentunya kita juga harus berpengetahuan. Oke, itu sedikit tentang konsep berbicara. Selanjutnya yaitu persiapan berbicara. Persiapan yang dilakukan untuk menciptakan sebuah komposisi lisan sama saja dengan menyiapkan komposisi tertulis. Artinya kita dalam melakukan persiapan untuk berbicara itu komposisinya sama saja dengan menulis. Pada tahap-tahapannya, hal pertama yang harus kita lakukan dulu pembukaan, kita salam,
pendahuluan kalau kita menulis. Persiapan yang dapat kita lihat ada 3 langkah, yang dapat saya simpulkan ada 3 langkah. Yang pertama, meneliti masalah yang meliputi menentukan maksud, menganalisis pendengar dan situasi, dan memilih dan mempersempit topik. Menentukan maksud ialah pembicara harus jelas menentukan maksud yang akan disampaikan pada pendengar itu apa, harus jelas. Jadi jangan sembarangan asal ngomong saja, itu sebaiknya dihindari. Dan menentukan maksud sudah kita persiapkan sejak awal sebelum kita berbicara. Yang berikutnya, menganalisis pendengar dan situasi. Nah, menganalisis pendengar dan situasi, kita perhatikan ini yang mendengarkan ini siapa, anak-anak muda, remaja, orang dewasa, dan dalam kondisi situasi seperti apa. Kalau sekarang seperti dalam kondisi situasi COVID misalnya, kan seperti itu. Yang berikutnya, memilih dan menyempitkan topik. Kita harus memilih menyempitkan topik. Kita jangan mengambil topik itu yang ribet. Kita bisa mempersingkat yang sebenarnya topik itu mudah dipahami oleh pendengar dan mudah diingat oleh pendengar juga. Jangan yang bertele-tele sehingga membuat para pendengar itu bingung. Yang kedua, menyusun uraian. 1. Mengumpulkan bahan, membuat kerangka uraian, menguraikannya secara detail. Mengumpulkan bahan, seperti contohnya dalam berpidato di public speaking di depan khalayak ramai, itu biasanya kan menggunakan apa yang perlu dipersiapkan, PowerPoint, slide, pakaian kita juga harus sesuai dong. Masa di depan para pendengar yang begitu berwibawa kita nggak berwibawa, kan seperti itu. Bahan yang akan kita bicarakan itu apa, yang mau arahnya, tujuannya mau kemana, kan seperti itu. Yang berikutnya, membuat kerangka uraian. Kita susun uraiannya itu secara berurutan. Kira-kira hal yang pertama akan kita uraikan itu apa, yang berikutnya apa, sampai nanti ke inti isi yang akan kita sampaikan apa, sampai dengan penutupan berbicara itu. Kita tutup dengan apa, kalimat apa, mungkin dengan puisi, pantun, dan sebagainya. Yang kedua, menguraikannya secara detail. Nah, materi yang akan kita sampaikan harus kita sampaikan secara detail. Jangan sampai berbicara sudah hampir selesai tapi masih ada yang kurang jelas. Nah, contohnya, kita misalnya akan menyampaikan sebuah topiknya tentang menanam padi. Yang pertama, kita harus menyemai benihnya dulu, tunggu sampai 2 minggu, nanti kita cabut, kita tanam ke sawah, umur berapa bulan nanti kita pupuk, sampai akhirnya nanti panen. Harus detail dari awal hingga sampai tahap keselesaiannya. Yang ketiga, mengadakan latihan yaitu berlatih dengan suara yang nyaring. Nah, kita biasakan berbicara di depan kaca ataupun di depan kamera seperti ini dengan suara yang nyaring. Jadi jangan sampai kita menyampaikan materi tapi pendengar itu bingung, ini pembicara ngomong apa sih, gak jelas. Jadi kalau menyampaikan materi, dibuka mulutnya, jangan ragu. Gak apa-apa, pede aja, kita nggak usah malu-malu lah, kan seperti itu misalnya. Dan kita berbicara itu harus berani tentunya. Anggap saja meskipun itu pengalaman pertama, tapi kita berani, kan saya yakin saya pasti bisa. Kalau sudah terbiasa berbicara di depan umum itu enak banget.
Itu saya mengutip dari eh, seorang komika dan juga seorang motivator public speaking, yaitu Mas Panji. Dia mengatakan public speaking itu lancar, bagus, dan terbiasa itu juga sering kita lakukan. Mas Panji dulu sebelum menjadi seorang public speaking, pertama menjadi penyiar radio begitu lama sehingga terbiasa berbicara dengan suara nyaring, berbicara dengan para pendengar, sehingga ketika keluar dari sudah selesai dia memilih untuk menjadi public speaking, mempunyai kualitas dan keterampilan yang bagus untuk berbicara di depan umum, sehingga beliau membuat konten-konten yang sangat membantu bagi orang-orang di luar sana yang bagaimana sih cara public speaking yang baik. Berikut yang tadi langkah-langkah yang dapat saya sampaikan dan tidak wajib untuk diikuti sih. Mungkin kalau teman-teman ada persiapan dan teknik cara berbicara yang baik dan benar yang lebih bagus, mungkin bisa teman-teman terapkan, dan ini cuma sedikit yang bisa saya sampaikan karena saya juga masih belajar dan masih belajar. Saya juga belum begitu mahir berbicara di depan umum. Mungkin teman-teman juga ada yang lebih terbiasa, lebih bagus berbicara di depan umum. Persiapannya mungkin teman-teman juga ada persiapan yang tidak saya sebutkan seperti yang tadi. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.